Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi tutorial Odoo pada siang hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pekerjaan kita kemarin hari Rabu ya, di mana kita akan eh, membuat sebuah kemarin sudah pegawai, terus customer juga kita bisa buat di situ ya. Oke, ini adalah kemarin pegawai views. Nah, kita akan membuat sebuah customer view mirip dengan ini. Bukan maksud saya punya harga diri saya karena istri saya. Tapi saya tuh suka ngedik juga kayak kemarin waktu yang apa yang terakhir kali kita kritik tuh masalah ini ASN harus beli tiket Mandalika diskon 20%. Ya namanya baik ya. Apa itu? Boleh dong. Mereka kan Oke. Oke, untuk customer saya copy dari pegawai ya. Nah, di sini kita rubah dikit-dikit. Oh, ini nah di sini ya. Nomornya. Terus di sini berarti saya akan customer ya. Sama dan ini saya kasih angka 20 supaya dia actionnya customer action. Udah ya. Jadi di sini saya dari satu buah model yaitu REST partner ini saya bisa membuat dua buah view. Satunya pegawai dan satunya customer. Oke. Oh,
yang partner customer ya. Add. Saya save. Di sini belum ya. Saya save. Oke. Ada satu ya. Karena dia sudah checklist customer. Nah, di sini juga sudah terfilter yang customer saja. Coba coba saya tambah misalnya sama ini juga. Oke. Kalau saya lihat di customer sekarang ada 3 ya. Oke. Sekarang bagaimana mengintegrasikan di dalam order. Nah, di dalam order itu di sini kan pengennya saya kan ada customer-nya siapa di sini. Kayak gini. Nah, saya create. Nah, di sini ada kan siapa ya order itu ya. Kalau misalnya dia belum ada, dia belum punya kartu member atau apa misalnya, ya kita daftarkan dulu di customer ya. Kita bisa daftarkan di sini misalnya. Nah, saya create. Ini otomatis customer udah checklist ya di sini ya. Begitu saya create, customer udah checklist. Nah, saya bisa daftarkan dia di sini untuk customer yang baru. Nah, saya pengen nanti di sini ada nama customer, ya pemesan, ya, pemesan itu customer. Oke, kita tambahkan saja ini order, kemudian name. Kemudian saya membuat field lagi pemesan. Pemesan, dan kita akan batasi yang keluar itu yang customer gitu ya. Sorry kali ini main itu one ya. Ini pemesan main itu one, komodelnya adalah REST partner. Historinya adalah
pemesan. Nah, kalau kita cuma seperti ini, saya save misalnya, terus di order view saya tambahkan di namanya di sini. Oke, saya save. Kemudian di formnya juga ada. Saya save. Oke, kita upgrade dulu. Kita tunggu sampai selesai. Karena yang bikin lama itu upgrade itu. Oke. Di sini coba lihat order. Saya create. Ini ada pemesan dan dia sudah menituan ke REST partner. Maka kalau saya klik ini keluar semua. Semua keluar. Harusnya yang keluar hanya yang customer ya. Ini termasuk yang pegawai pun keluar. Kalau semua misalnya sudah pegawai dan customer, maka semua pegawai dan customer keluar semua. Nah, saya tidak ingin seperti itu. Saya pengen yang customer saja yang keluar di sini. REST partner memang cuma satu dan kita kasih kita bagi dua, satunya customer, satunya pegawai. Dan saya pengennya di sini customer saja yang keluar. Kita tambahkan filter di sini ya. Domain. Dengan misalnya is customer-nya. Nah, saya enter ya biar kelihatan ya. Nanti ke arah sono nggak kelihatan ya. Is customer-nya sama dengan sama dengan sisinya. True. Nah, ini kita memfilter menituan ke REST partner. Dan yang kita filter adalah yang is customer-nya sama dengan true. Karena di dalam REST partner sudah ada is customer-nya dan is pegawainya. Kenapa kalau is pegawainya sama dengan false? Ya berarti nanti yang keluar yang customer dan yang tidak kita kasih customer dan pegawai kan. Nah, saya pengennya yang sudah dikasih customer, maka saya pakai is customer-nya sama dengan true. Oke, sudah kita filter.
Oke, kita lihat sekarang. Ada 3 ya, yang saya buat menjadi customer tadi kan. Nah, jadi cuma 3 yang keluar, sesuai dengan yang sini. Ya, surat interior yang Braden Freeman, Gemini Furniture, sama Lumber. Nah, ini 3. Jadi kita sudah filter si pemesan ini hanya ke yang kita kasih is the customer-nya sampai dengan true. Seperti ini. Jadi domain ini bisa, ini sebenarnya ngambil dari sini sebenarnya. Jadi domain itu kita bisa taruh di XML. Kita juga bisa taruh di Python. Seperti ini. Oke, jelas ya. Kalian juga bisa misalnya untuk pegawai, misalnya kalian tambahkan di sini misalnya penggajian atau misalnya situlah ya. Kita bisa hanya tampilkan yang is pegawainya sama dengan true gitu. Jadi kita bisa membuatnya. Oke. Kemarin kita juga sudah membuat order ini yang stok ya, stok dengan mengoverride method create. Nah, ini akan mengurangi stok. Oke. Bagaimana caranya supaya kita bisa membatasi sama ya caranya ya dengan domain, misalnya nih di sini yang panggung ID ya. Oke, kursi aja. Nah, kursi tamu ID yang mana stoknya misalnya lebih besar daripada nol atau ada 100. Kita juga bisa kasih domain di sini. Kursi tamu. Jadi yang kursi tamu yang jumlah stok kita kurang dari 100, maka itu tidak bisa keluar di situ. Itu juga bisa dibuat. Tinggal kita tambahkan domain. Loh, ke sana. Ini domain sama dengan list stok lebih besar dari, misalnya kata kasih 100, misalnya kayak gini. Saya save. Maksudnya jika dua-duanya customer dan pegawai, bagaimana kalau teksnya satu aja, Pak? Maksudnya gimana nih, sebentar. Checklist kan dia partner itu kan sebuah model yang sudah ada di Odoo ya.
dia menyimpan data orang. Nah, checklist, kenapa kita bisa kasih 2 checklist, 3 checklist, 4 checklist? Karena kita ingin memanfaatkan model itu untuk customer, untuk pegawai, untuk manajemen, untuk pemegang saham, misalnya kayak gitu. Kita bagi-bagi seperti itu. Itu bisa kita buat seperti itu ya. Jadi kalau misalnya checklist-nya bentar ya, checklist dua-duanya ya. Saya mau ukur. Oh, maksudnya gini, bisa checklist dua-duanya seperti ini. Oke. Kita bisa batasi ya. Jika pegawainya true, maka dia tidak bisa checklist gitu ya, false. Oke, nanti kita akan buat seperti itu ya. Ini langsung jadi nggak bisa checklist gitu ya, langsung abu gini ya, langsung hilang gitu ya. Oke, ya nanti akan kita pelajari. Jadi kita bisa membuat sebuah untuk mengabukan ya, mengabukan. Jadi menghilangkan itu bisa misalnya kayak gini, misalnya di order. Nah, kalau misalnya kita bisa membuat kalau misalnya kode order ini pemesannya hilang gitu, bisa aja sih. Bisa aja kita buat seperti itu. Nanti akan kita pelajari. Tapi kan ya kita tidak bisa membatasi apakah sebuah pegawai nggak bisa jadi customer, kan nggak mungkin ya, bisa aja ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen pegawai, ya udah pegawai aja, customer aja ya, ya bisa aja. Nanti akan kita buat seperti itu. Nah, kembali lagi sini dulu ya. Oke. Yang di sini kita refresh saja, kita dapat update. Kita sekarang akan membuat yang kursi tamu ini. Oh, saya buat belum ya. Namanya adalah kursi plastik premium. Tipenya adalah plastik, stok kursi. Nah, ini saya akan membuat misalnya dia 90 ya. Harga sewa per unitnya misalnya adalah 1.000. Ya. Saya akan membuat baru lagi kursi plastik biasa. Ya. Itu kursi masih plastik. Stok kursi misalnya adalah 200, 2.000. Harga sewa misalnya 1.500. Kok lebih mahal? 900. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat sebuah order. Kita akan create order. Ya, pemesannya si ini, panggung terserah, kursi tamu, hanya kursi plastik biasa yang keluar ya. Yang
premium tidak keluar. Karena apa? Karena kita sudah batasi. Kalau di bawah 100, maka dia tidak akan bisa keluar. Gitu ya. Kalau misalnya premium ini saya edit menjadi 900, maka waktu kita order, dia akan keluar dua-duanya. Ya. Premium ada, biasa ada. Nah, ini ada semua. Karena kita sudah filter itu. Seperti itu penggunaan domainnya di sini. Kita juga bisa menggunakan banyak filter ya sebenarnya di kita bisa si tamu yang premium itu $900. Nah, kita bisa membuat sebuah constraint ya, constraint. Kalau dia nyewanya 1.000, maka akan ada peringatan bahwa stok tidak cukup. Stok sama dengan 900, kayak gitu. Kita nanti akan buat seperti itu. Jadi kita bisa membuat constraint. Kita pakai anotasinya API constraint. Nanti akan kita buat ya. Oke, yang ini jelas nggak ini? Yang saya tahu, kalau misalnya kita cuman inherit aja sih, kita bisa masukkan ya. Sel biasanya sel itu harus pakai masuk ke dependencies ya, sel. Tapi kalau REST partner enggak. Saya biasanya lihat di dokumentasi kayak gitu. Jadi, saya misalnya pakai ini, ternyata error. Saya lihat di dokumentasinya. Untuk modul ini, apakah saya perlu menambahkan di dokumentasi dan menambahkannya apa? Itu bacanya di dokumentasi. Jadi kan kita kebanyakan itu yang dipakai di sebuah modul custom seperti ini itu partner ya, REST partner. Itu sering banget dipakai memang. Dan sale itu kadang-kadang juga dipakai. Kalau kita nggak mau buat sale sendiri gitu. Nah, itu kalau REST partner jelas kita nggak perlu masukin di dependency. Coba kita lihat di sini ya. Ini adalah REST partner base object. Ini kita lihat ya. Ada sel. Nah, REST currencies base object ya. Nah, ini kita nggak perlu pakai dependency. Misalnya kita pakai sel, nggak ada di sini ya. Di sini yang adanya yang base object. Oh ya, sales sebutnya. Kontak udah diinstal, sales. Coba saya install dulu.
Ini agak lama kalau ini. Di sini juga sebentar. Kalau misalnya saya kasih di sini ya. Ini quantity ya, kita constraint nanti ya. Belum lama itu, misal modul-modul seperti ini agak lama juga. Nah, sistem nggak bisa sama invoicing. Oke, kita coba ini ya. Saya akan melihat sebuah validation error ya. Oke, saya akan menggunakan ini. Saya akan copy dulu. Ada di tag dulu ya. Oke. Saya juga initial order seperti ini ya. Jadi kita harus masukkan ke dalam dependensi ya. Saya biasanya saya belum semuanya pernah saya masukkan ya modul-modul yang input Odoo ke dalam modul custom saya gitu ya. Belum semuanya saya masukkan. Cuman biasanya saya cari di documentation. Kalau di sini nah ini depend kan ke base ya. Base itu nggak masalah. Biasanya kayak base object ini nggak masalah. Ya. Karena dia depend ke base. Seperti itu ya. Cuman nanti kalau misalnya terjadi error, saya mau yang lain gitu, yang bukan base object. Yang ini ternyata terjadi error, maka saya akan cari di dokumentasi dan untuk misalnya apakah perlu memasukkan dependensi gitu. Biasanya seperti itu saya. Jadi trial and error juga sih. Oke.
Oke, saya akan lanjutkan yang ini ya. Oke. Oke, saya akan quantity. Ya. Ini kita cari di wedding namanya aja apa, kursi tamu ya. Oke. Wedding kursi tamu. Search. Stop. ITY. Satu berarti ya. Kita aja. If bahan. Oke, validation error. Kita harus di import dulu. Ada importnya. Nah, ini. Form auto exception ya. Kita import ke sini. Stok. Tidak cukup. Cukup. Ini. Oke ya, kita cek dulu sekarang ya. Saya save. Harusnya dicek stok. Ini kursi tamunya ada 900 ya. Coba yang premium saya akan pesan 1000. Bangku enggak punya. Premium. Kuantitinya 1000. Oh, stop. Stop force tidak cukup. Oh, name-nya true dan false ini. Stop record.
Saya bisa mengambil kursi tamu ID. Kursi tamu ID stop name. Atau misalnya kita nggak usah stok, tidak cukup stok kursi, tidak cukup gitu ya. Oke, kita coba. Cukup gitu aja. Ini. Berarti kalau stoknya dari wedding kursi tamu yang kolom stoknya itu lebih kecil daripada quantity yang kita masukkan, maka raise validation error ya. Stok kursi yang dipilih dari validation error itu peringatannya tampil di atas seperti itu. Kayaknya yang saya belum ini deh ya. Belum. Oke, saya akan tambahkan di sini. Model. Ini adalah order kursi tamu detail ya. Record kursi tamu ID. Record kita ya. Save. Jadi saya akan membuat beberapa kali order. Kita restart aja. Oke, kita lihat di sini sebentar ya. Satu pemesannya ini. Kemudian panggung karena belum ada datanya, saya akan pindah database. Saya kursi premium. Saya pesan kalau tidak salah ada 900 tadi ya. Saya pesan sekian. Oke. Save. Oke. Sini order panggung sudah ada. Nah, kita lihat di kursi tamu. Tinggal kok nggak berkurang. Oh, panggung lagi. Save. Nah, ada ya, wedding kursi tamu, ID-nya. Rekod kursi tamu, ID. Berarti ID kursi tamu sama dengan ID yang kita ambil di sini. Stok adalah kursi tamu. Kita oke.
order. Ini kita hapus dulu misalnya. Yes. Saya klik lagi. Misalnya ordernya ini saya ubah mini furniture. Kemudian saya akan premium sebesar 800 kursi. Saya pesen 100.000 save. Oke. Sekarang sudah ada di order panggung dan di kursi tamu. Akan tinggal 100. Oke, sekarang saya akan membuat order baru lagi. 002. Pemesannya sekarang adalah Lambert. Kursi tamunya saya pesan. Oh, kurang dari 100. Oke, sorry. Oke. Kurang dari itu berarti 100 pun nggak ikut ya kalau di sini ya. Sorry, salah aku. Saya edit lah. 101. Ya. Saya order. Saya buat order baru. Saya kursi tamunya saya pesan yang premium, keluar lagi ya. Coba saya pesan 200. Save. Nah, stok kursi yang dipilih tidak cukup. Oke. Dan ini tidak bisa nge-save kan, ini kan masih dalam kondisi form. Jadi kalau saya pesan 100, save, bisa. Ya. Jadi saya punya 2 order dan di sini kursi tamu tinggal 1. Itu ya. Jadi filter itu cukup penting. Ini terlalu panjang ke sana. Itu saya biasanya diginiin. Nggak mau. Nggak mau, biarinlah ya. Nah, ini adalah untuk memotong kursi. Kemarin di sini sudah ada memotong panggung. Kemudian ini kita tahu ada api di pen. Api di pen ini dipakai di apa namanya? Computer field. Kemudian api model yang return sesuatu. Ya. Dan saya ada api constraint yang tidak return sesuatu dan dia bukan custom computer field. Biasanya itu untuk trace itu error seperti ini. Ya. Oke. Jadi gini. Nanti akan kita lanjutkan. Ini masih agak panjang. Jadi gini. Kan kita nyewain. Kemudian kan kita bisa ada dibalikkan nanti ya, dibalikkan kursinya, panggungnya dibalikkan waktu sudah selesai acara gitu kan. Nah, pada saat selesai acara itu dibalikkan itulah kita tambahkan lagi stoknya gitu. Jadi bukan order yang dihapus, orderannya hilang nanti kalau sudah selesai acara. Jadi kalau kita misalnya membuat order seperti ini kan, misalnya saya create order apa Bu katanya. Ibu namanya, oh saya Gemini Furniture Pak. Oke. Order panggung ini, order kursi tamu berapa Bu misalnya. Saya order kursi biasa, harga per kursi 900, oke. Saya order 1.000 Pak. 1.000, oke. Ibu harus bayar 900. Nah, dia kan udah bayar nih. Udah bayar. Nah, saya bisa save di sini lah. Memang berapa jumlah kursinya yang biasa? 2.000. Bentar, kenapa nggak mau?
Saya ambil 100 saja bisa nggak? Oh, bentar. Ini. Oh iya, berarti saya harus ID-nya harus saya masukkan ya. ID dan stok ya. Saya nggak bisa hanya stok saja. Nanti dia dibaca yang itu ya. Oke. Ini akan saya masukkan. Jadi dia ngebaca ID sama dengan. Oke. Oke, kita coba ya. Order 003. Ini yang order. Kursi tamu adalah yang kursi biasa. Saya pesan 100. Oke, bisa ya. Nah, berarti sekarang kursi tamu ini tinggal 1.900 ya. Coba saya ID. Oke. Pertanyaan tadi, bisa nggak kita menggagalkan sebuah order? Ya bisa saja. Bisa gini, ini kan dia sudah bayar sebenarnya, tapi kemudian mungkin pengantinnya lari atau gimana gitu ya. Dia bisa membuat nanti tombol, nanti akan kita bahas tombol itu di sini ada misalnya delete. Jadi kita bisa cek di sini delete dan kalau diklik delete itu kita bisa ngapain saja. Ya, pertama pasti stok dibalikan, terus uang yang sudah masuk ke dalam akunting dikembalikan, ditarik lagi kan gitu kan. Tapi memang tombol itu tidak akan semua orang bisa mengakses gitu ya. Nanti akan kita praktekkan membuat seperti itu. Jadi kita bisa mengakses itu. Gitu. Oke. Nanti akan kita bisa mengakses ada tombol delete. Kalaupun ini normal, berarti kan kita ada pengembalian. Misalnya di sini nanti ada, benar nggak kata-katanya? Ya, pokoknya pengembalian. Jadi setelah acara kan dikembalikan semua. Nah, misalnya mana yang mau dikembalikan? Oh, yang ini. Checklist, oke. Kita hitung kursinya benar, ini di save pengembalian. Jadi nanti ada tabel pengembalian yang order 003 itu diambil lagi, kemudian kursinya di checklist, oke, maka kursi di sini akan ditambah lagi sesuai dengan yang dikembalikan. Gitu. Jadi ada dua cara. Bisa saja kita di sini membuat tombol delete atau cancel order misalnya. Cancel order di sini misalnya. Nah, cancel order kan biasanya ada denda misalnya ya, penalti gitu ya.
Kita bisa masukkan. Nanti ada akunting. Jadi ini agak panjang masih ya. Ini ada order, ada pengembalian, kemudian ada akunting nanti itu di sini. Pengembalian dan ada akunting. Akunting itu akan hanya naik turun uang dan tombol create pun nggak ada. Itu. Jadi bukan asal kita cancel, bisa aja sih di cancel order bisa. Tapi cancel itu secara normal nanti akan terjadi setelah dikembalikan, bukan di cancel, nanti dikembalikan dan stok ini akan bertambah. Nah, stok ini akan bertambah. Kan di dalam order ini muncul quantity yang akan kita tambahkan ke nanti akan kita buat tombolnya. Seperti itu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Yang penting kita sekarang tadi sudah membuat sebuah filter seperti ini. Jadi kalau misalnya ini ikut ya, yang 100 itu ikut. Jadi kalau 100 itu berarti ini ikut. Gitu. Jadi kalau misalnya 100 pengen nggak ikut, ini 99. Itu. Terus kita sekarang belajar constraint, membuat sebuah constraint. Tadi lupa ID-nya, maka dia akan mencari yang paling rendah. Jadi saya ID itu loh, ID kursi yang premium itu. Dan stoknya lebih kurang dari quantity, ya berarti jika bahan ada, kan bahan ini, bahan adalah ini, jika bahan ada maka ya, raise ini, validation error, seperti itu. Oke. Kita juga bisa membuat domain di sini. Ada yang mau bertanya nggak? Sebelum kita akhiri, hari Senin kita akan membuat tombol-tombol itu, membuat pengembalian. Jadi kita mengambil ID dari order. Jadi sekarang pengembalian itu kelas apa model pengembalian akan mengambil ID dari order. Itu. Oh iya, oke. Saya kemarin lupa. Kayaknya lupa. Nah, saya pasang segera. Takut lupa. Oke. Saya pasang sekarang. Menambahkan filter dan API constraint. Oke. Dan sekarang di sini wedding model tadi order ya. Saya tambahkan, nah udah ada ya. Cek stok ada yang kita buat tadi. Ini juga baru dibuat tadi ini ada ya. Berarti sudah up to date. Oke. Oke, gitu aja ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, bisa lihat di GitHub saya. Kalau masih bingung juga bisa nanya ke saya. Kalau saya ada waktunya, langsung pasti saya akan jawab gitu ya. Kalau agak rumit, misalnya saya minta zip itunya ya, source code-nya di zip nanti kirim ke saya. Jelas saya harus di hadapan laptop saya ya. Itu harus agak nunggu. Oke. Terima kasih sudah hadir di sesi siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Semoga kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.